Acara ini menurut saya penting dan saya merasa dihargai bisa memberikan undangan apresiasi dari lubuk hati yang paling dalam kepada kita semua, khususnya panitia yang Menase, Pak Agus dan teman-teman. Saya menyampaikan terima kasih. Pertama, Bapak Pendeta yang kami hormati, yang hadir sudah buka dengan doa. Tuhan berkati Bapak dalam semua pelayanan Bapak di mana saja. Yang kami hormati senior intelektual. Mungkin di sini yang tertua ada Bapak mantan DPR ini Pak Lukas Imo sebagai kepala suku atau kepala suku lainnya yang hadir yang saya tidak lihat tapi saya sapa dari sini. Senior intelektual lainnya ada Pak Deki Abobai, ada Kopapi, biasa panggil Kopapi ini dari Papua Tengah tapi bisa hadir di sini. Kemudian ada beberapa senior yang mungkin saya tidak sebut satu persatu, tapi atas meluangkan waktu di tempat ini kami menyampaikan terima kasih. Dan yang kami bangga, kami sapa dari hati nurani yang paling dalam kepada teman-teman mahasiswa, mahasiswi yang sudah selesai, yang masih kuliah, yang mungkin libur dan ada di sini. Kami juga sapa dengan hormat untuk semua yang hadir. Pada kesempatan ini, pertama-tama patut kami panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan karena hari ini Mubes ini Tuhan izinkan tepat waktu hari ini tanggal 9 dan tanggal 10 kalau tidak salah kegiatan ini harus jalan. Kegiatan ini menurut kami kegiatan yang dibangun inisiatif yang positif, yang sudah digagas, sudah dicetus, dan hari ini kalau sesuai dengan Mubes ini Mubes kedua, berarti yang pertama sudah, ini yang kedua. Kami mewakili juga pemerintah, juga sebagai adik atau senior, kami juga memberikan apresiasi, kami juga menyampaikan terima kasih karena himpunan atau buku ini bisa digagas dan hari ini momen acara Mubes yang kedua. Pada intinya dari pikiran awal terbentuknya ini kami yakin dan percaya bahwa Tuhan sudah kasih hikmat, Tuhan sudah kasih pikiran, gagasan, ide, dan visi yang baik kepada kita yang sudah menggagas ini. Setelah ada dasar, visinya jelas, tujuannya juga pasti jelas. Artinya apa yang harus kita kerjakan, aspek-aspek apa yang kurang, aspek mana yang sudah tapi harus ditingkatkan. Tapi itu semua itu bisa berjalan, bisa kita selesaikan tujuannya kalau kita seperti sapu yang diikat, lalu kalau kita geserkan kotoran pasti semua akan bergeser. Yang tidak baik pasti kita akan geser. Jadi tujuannya pasti jelas. Artinya tadi saya bilang sapu bahwa itu kita harus bersatu, kita harus punya pikiran yang baik, hati nurani dasarnya, supaya apapun pekerjaan yang kita lakukan, aspek-aspek apa yang kita lakukan, baik itu teman-teman yang berjuang di buku studi, menuntut ilmu, jangan sia-siakan kesempatan itu, terus berjuang, isi ilmu sebanyak mungkin, kemudian ilmu itu akan dipakai, diaplikasikan, diaktualisasikan setelah selesai.
pekerjaan bukan hanya ASN, pekerjaan bukan hanya pengusaha, pekerjaan bukan hanya swasta, pekerjaan bukan hanya DPR, tapi pekerjaan itu banyak. Mulailah dari yang engkau punya, lakukan yang ada di depan, lakukan saat itu juga, jangan tunggu-tunggu, tapi pastikan bergerak, pastikan dia langkah. Kalau pintar dan kalau baik dan benar, sudah pasti pintar. Tolong adik-adik mahasiswa, tolong catat ini. Kalau sudah baik dan benar, pintar dia tidak akan jauh, dia ada di dekat situ. Tapi pintar tidak ada baik dan benar, barang itu akan jauh. Ini catat baik. Pasti senior-senior intelektual yang ada pasti punya pengalaman yang banyak dengar. Ada waktunya untuk kita sampaikan, ada waktunya untuk kita kerjakan. Jadi senior siapapun dia, ada hamba Tuhan menyampaikan tentang kebenaran ayat, ada senior-senior yang sudah pegawai, ada yang sudah DPR, ada yang sudah sukses. Jangan pernah tutup telinga, harus dengar, baik tidak baik, hati dan pikiran nanti dia akan produksikan hal-hal baik, itu dia akan tinggal. Jadi itu pasti akan seperti itu. Nah, MUBES yang dilakukan ini kepada teman-teman panitia luar biasa. Semoga kegiatan ini bisa jalan dengan baik hari ini, besok sampai selesai. Kami juga berdiri di sini mewakili pemerintah juga, tapi mohon maaf mungkin tidak banyak yang kita bisa lakukan. Tapi pastikan pengharapan hanya kepada Tuhan, jangan harap siapa-siapa. We are yourself. Jadi jadilah diri sendiri. Jadilah organisasi ini berdiri pakai swadaya, kekuatan yang ada, pakai itu dulu. Kalau berkat itu dia akan datang dan pergi. Kalau itu datang pasti akan menjadi kuat. Ada senior-senior yang di sini saya lihat di grup itu semua respect sekali, komentar apa segala macam. Jadi saya pikir itu modal dasar dari sebuah kebersamaan, sebuah kekuatan. Dan ingat, bukan soal perbandingan, tapi soal bagaimana kita menunjukkan kebaikan, menunjukkan kebenaran, buat yang baik kepada siapa saja. Hilangkan gap, tapi pastikan yang kita buat itu baik dan orang menilai yang baik itu. Karena itu orang itu, bukan karena gap baru karena gap orang, bukan. Tapi karena kebaikan yang sudah kita lakukan, semua aspek, santun, sopan, dari hati, pikiran, baru orang bilang mereka itu. Itu yang terpenting. Jadi saya memang ada siapkan materi, tapi saya pikir materi itu kita kalau susun buku itu taruh buku referensi. Kalau buat skripsi ini senior tahu, kita buat skripsi itu referensi menurut si misalnya Maxwell, terus menurut David Osborne dan lain-lain. Itu kita susun mulai dari luar sampai dalam negeri, susun deskripsi, daftar pustakanya banyak. Jadi kalau saya sampaikan juga versi dia bilang begini, versi dia kepemimpinan itu begini, organisasi itu harus sehat itu seperti ini, organisasi yang tidak sehat ini, jangan sampai seperti ini, harus ini. Tapi yang terpenting dari sini, kita yang ada ini pemimpin, karena Aristoteles bilang organisasi negara terkecil adalah keluarga. Dari diri kita, keluarga. Kalau itu kita tertata dengan baik, dia akan keluar, dia bercahaya, dan dilihat oleh semua, dan disitulah Tuhan akan bawa lagi lebih naik lagi. Jadi pemimpin itu ini sudah kita, organisasi itu ini sudah yang sudah dibentuk.
Tinggal organisasi itu butuh beberapa orang yang ada di dalam untuk menggerakkan semua orang, sehingga jangan lupa transparansi, jangan lupa kesepakatan bersama, jangan lupa openness, jangan tertutup, harus terbuka. Pendapat, masukan baik buruk nanti disaring dan kita lihat perkembangan. Pemimpin itu dia berubah dari waktu ke waktu. Tidak akan sama kemarin hari ini. Karena situasi akan berubah secara cepat, dinamis dari zaman zaman batu, naik lagi ke zaman apa, naik ke zaman ketik, komputer, IT, sekarang masuk ke bilang milenial, nanti masuk lagi tidak tahu apa. Jadi pastikan kita ada ikut arus itu. Jangan sampai kita tidak ikut arus itu. Jadilah pemimpin yang adaptif. Adaptif itu menyesuaikan situasi yang terus berubah cepat. Jangan kita puas dengan yang ada, jangan kita berhenti, tapi terus melangkah. Ikuti perkembangan, ikuti perubahan yang terus berjalan, bangun satu kekuatan, jadilah dirimu, jadilah kelompokmu, jadilah untuk orang banyak. Jadi pastikan itu. Berkat tidak akan pergi ke siapa. Tuhan dia sangat adil. Kalau hari ini orang tua kita susah di pasar situ, jualan hanya untuk kita sekolah, kita kuliah, air mata, panas, tempat tidak layak, tapi jangan engkau salah, karena dia lagi buat engkau sukses di sana. Engkau harus bangga dengan itu. Saya bicara begini karena pernah kami lewati. Kalau saya tadi mau buka ini, di sini ada materi, tapi saya buka itu saya pikir tidak usah. Tapi menurut saya itu. Jadi seperti tadi ya, orang tua, seberapapun buruknya kita, mungkin sedikit saja saya cerita. Saya bukan siapa-siapa, bukan hebat, tapi kalau saya tulis diri saya mungkin sedikit, tapi mudah-mudahan orang akan lebih dari yang itu. Orang tua, ibu susah, kos sekolah di kampung, sekolah di pelosok. Waktu itu guru tidak ada, guru mengajar satu hari satu kali, satu minggu satu kali, hanya satu dua kata. Tapi garis bawah yang tadi saya bilang, kalau kau lakukan kebaikan dan itu benar, pintar ada dekat situ, pintar ada di situ, pintar ada di situ. Dia tidak akan kemana-mana, karena ukuran kita itu sudah ada. Kau sekolah di sekolah unggulan, sekolah di ini, sekolah di itu, tapi tidak ada kebaikan, tidak ada hati nurani, tidak ada kebenaran, barang itu akan salah. Barang itu akan sangat jauh. Saya salah satu orang yang tidak sekolah baik di SD. 7 kali saya pindah. SD hanya 6 tahun selesai SD. Tapi saya 7 SD saya harus pindah-pindah. Berarti lebih 1 tahun. Nah, anak ini nakal kah? Atau baik kah? Atau buruk kah? Tapi kalau mau bilang nakal juga tidak, mau bilang baik juga tidak. Tapi saya biasa percaya, saya tahu kalau yang saya buat selalu itu tidak mengganggu orang, bantu orang, apapun keadaan saya. Waktu orang tua saya harus keluar dari Sota Merauke ke PNG itu 3 tahun di sana, makan susah, hidup susah, dan semuanya susah. Sekolah tidak benar satu, bukan tidak benar, tidak sekolah, makanya bisa pindah. Sempat saya ada di posisi yang minder, sudah begini saja, tidak perlu, biasa saja. Tapi sadar tidak sadar, hanya yang ada dalam hati saya itu biasanya menangis tanpa orang harus tahu. Tapi saya sendiri dengan siapa di situ saya tidak tahu, tapi saya harus menangis. Saya keluarkan semua yang susah, orang tua susah, mama susah, bapak susah.
kakak beradik susah, saya harus keluarkan dengan air mata. Tapi setiap air mata yang keluar itulah tinta yang ditulis oleh Tuhan. Tinta yang ditulis dan tidak pernah air mata itu hilang, tetap datang ke sini. Saya hari ini berdiri sebagai adik kakak, tapi juga sebagai asisten satu. Tidak ada dalam pikiran saya. Banyak orang hebat di atas, tapi saya perlu bicaranya yang saya pernah lalui, karena itu yang saya jalani. Kalau saya bicara dalam ini, saya tadi tulis orang sukses banyak, tapi itu kan mereka, dan saya tidak rasa itu. Tapi karena hari ini saya dipercayakan, terima kasih, menghargai. Ini hanya saya sampaikan sedikit saja, sebenarnya banyak, tapi saya mau garis bawahi dari perjalanan itu. Hari ini jangan kita pikir saya sekolah itu begini, jangan pernah minder, jangan pernah, kalau baik dan kebaikan kebenaran itu ada, kebenaran itu engkau punya, tidak akan lari. Tetap akan ikut, tidak akan lari, karena itu perjalanan yang saya juga rasa. Tapi itu hanya sedikit saja. Semoga ini jadi catatan penting untuk kita semua. Pasti senior-senior yang ada dulu, Pak Pendeta, kepala suku, banyak hal juga sudah sampaikan tentang bagaimana kita bisa berjuang, sekolah, intelektual lainnya. Tapi hari ini saya berdiri karena di situ ada mahasiswanya. Mungkin ini poinnya lari ke situ ya. Mungkin tolong itu dicatat, diingat. Hargai bapak, mama, dan keadaan itu tolong dinikmati, senang. Saya hidup di kota, tapi mama saya itu jualan di pasar. Bapak meninggal waktu saya SMP. Iya, waktu SMP. Jadi saya pastikan saya tidak akan sekolah baik. Tapi karena kebaikan, tidak pernah mengganggu orang, buat kebaikan kepada siapa saja tanpa kita pilih. Ini sapu om, ini sapu kakak, bapak adik, orang Jawa, orang Sulawesi, tanpa memilih, bantu ikhlas, tapi tidak pernah minta imbalan. Yang saya pernah buat, saya bantu orang, saya tidak pernah tunggu untuk dia kasih sesuatu, pasti saya pulang. Saya tidak tahu itu sengaja atau tidak sengaja, tetapi hari ini kalau saya berpikir saya sering dengan air mata, tapi mungkin itulah jalan untuk terus Tuhan bawa sampai hari ini. Itu hanya sedikit. Jangan, ini sudah siang, jadi saat banyak hal juga nanti tidak akan masuk. Satu dua penting, itu saja. Saya garis bawah itu saja. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semua pemikiran tadi saya pikir tidak perlu. Dengar senior, dengar orang tua, dengar kakak, dengar yang baik. Ada waktunya kita juga menyampaikan ke bawah, ada waktunya kita juga kerja dan orang lihat. Pribadi kita adalah surat yang orang baca. Kita tidak perlu baca buku, tapi ketika kita jalan di mana orang baca kita, oh dia itu ini, jadi orang tulis kita, jadi di badan kita ini bisa tertulis banyak hal, tapi itu hanya dengan perbuatan, bukan dengan kata-kata, dengan aksi, dengan action, dengan perbuatan. Nanti banyak tulisan ada di badan kita. Tidak perlu kita ada buku atau apa, tapi kita pastikan catatan-catatan itu ada di seluruh tubuh kita, langkah kita, tangan kita, penglihatan kita, hidup kita. Saya pikir itu yang perlu saya sampaikan. Kurang lebih dari penyampaian ini mohon dimaafkan kalau ada salah. Terus belajar supaya lebih baik lagi dari kakak-kakak atau senior-senior, supaya kita tetap ingat satu pokok buat untuk kita juga bawa negeri ini kepada siapa saja, tanpa memilih kok dari sini, kok dari sana dan sebagainya. Tapi kebaikan dan kebenaran kepada siapa saja, di mana saja kita berada. Mulai dari diri kita, lakukan sekarang juga. Mungkin itu yang saya sampaikan. Atas perhatian saya sampaikan terima kasih, dan akhirnya dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan yang memberikan kita kehidupan kemarin, hari ini, dan besok yang kita akan lalui. Musyawarah besar
kedua secara resmi kami buka. Sama saja. Oke, baik, terima kasih.